Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 buka suara soal insiden maut yang melibatkannya. Ia mengaku kaget saat ada minibus yang masuk ke jalurnya hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Sopir bus yang terlibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 akhirnya buka suara soal insiden maut tersebut. Sopir bus bernama Heri ini mengaku busnya justru ditabrak dua mobil dari depan dan belakang. Heri menuturkan kecelakaan itu bermula saat bus yang dikemudikannya melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Saat tiba di kilometer 58, tiba-tiba ada sebuah minibus dari jalur kontraflow Jakarta Cikampek menyelonong dan menabrak bagian depan bus. Setelah ditabrak minibus, Heri berupaya menepikan bus ke kiri jalan. Namun ia tak mampu mengontrol laju bus karena dari arah belakang ditabrak minibus lainnya. Setelah itu Heri tak tahu persis kejadian selanjutnya karena melihat kedua minibus yang menabraknya terbakar dan ia beserta para penumpang turun dari bus dan menyelamatkan diri. Jadi aja Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya nggak usah menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini. Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan. Dia bilang gini, kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Korban meninggal akibat kecelakaan ini berjumlah 12 orang, diantaranya 7 laki-laki dan 5 perempuan. Seluruh korban diduga meninggal di lokasi kejadian karena mobil yang ditumpanginya terbakar. Saat ini penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi, diduga sopir minibus mengantuk dan mobilnya keluar dari jalur kontraflow. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Keluarga Setiawan Budi Dharma terkejut saat melihat tayangan televisi kalau nama dan alamat rumahnya merupakan rumah keluarga korban kecelakaan. Tak hanya itu, Kurniawan juga didatangi sejumlah polisi karena namanya dipakai korban kecelakaan tol Japek kilometer 58. Sejumlah polisi terus menyelidiki korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Salah satunya korban bernama Yanti Setiawan Budi Dharma yang tewas dalam insiden tersebut. Rumah korban yang beralamat di Jalan Duren, Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, didatangi polisi untuk menanyakan perihal kecelakaan. Namun pemilik rumah kaget saat didatangi polisi, karena di rumah tersebut tidak ada nama Yanti Setiawan Budi Dharma. Menurut pengakuannya, selama ini ia tidak pernah meminjam KTP kepada siapapun, namun malah namanya disebut-sebut sebagai korban kecelakaan di tol Japek kilometer 58. Terkait kecelakaan yang ada di kilometer 58 itu, untuk identitasnya kan ada di rumah sini ya Pak ya. Itu sebenarnya itu keluarga korban atau keluarga Bapak atau gimana sih Pak? Saya nama Setiawan Budi Dharma benar. Iya, siap. Alamat di sini. Iya. Hutan Kayu dan Duren, nomor 16, ketiga RW 9. Iya. Nah, namanya Yan, saya tidak pernah kenal. Diketahui, kecelakaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa berjumlah 12 orang. Namun identitas korban hingga kini belum diketahui pasti lantaran kondisinya sulit dikenali akibat luka bakar. Sementara itu, Kurniawan Budi Dharma meminta namanya dibersihkan kembali dan tidak lagi menjadi korban kecelakaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik terkini, kita sapa Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang Bajuwagi. Ya, Eris, apakah masih terjadi lonjakan penumpang di sana, Eris? Ya, Bayu, hingga saat ini saya masih berada di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, dan hingga saat ini masih berlangsung arus mudik dari Bali menuju Pelabuhan Ketapang. Dan sesuai dengan data manifest dari pelabuhan, tercatat sebanyak hampir 80.000 lebih penumpang yang sudah menyeberang dan tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini. Dan angka tersebut juga menunjukkan bahwa mengalami lonjakan yang sangat signifikan, jadi sebesar 43%. Dan Bayu, di sini juga dari pelabuhan, karena kondisi yang ada di Pelabuhan Gili Manuk begitu padat, sehingga
menambah armada kapal yang semula 46 armada, sekarang ditambah menjadi 50 armada kapal. Dan juga di pelabuhan Ketapang sendiri yang semula ada 7 dermaga untuk melayani kapal yang sandar dari pelabuhan Gilimanuk, sekarang ditambah 1 dermaga lagi, yang sebenarnya dermaga itu adalah tol laut dari Banyuwangi ke Lembar. Ini digunakan untuk standar dari kapal yang datang dari pelabuhan Gilimanuk. Demikian, Bayu. Baik, Eris, terima kasih banyak atas informasinya, Eris. Jaga kesehatan Anda, Eris, dan selamat kembali bertugas, Eris. Pemirsa, komunitas Muslim Indonesia di Groningen, Belanda menggelar acara buka puasa bersama yang dihadiri 150 orang. Acara ini juga bertujuan untuk melepas rindu pada masakan Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup Anjus pagi hari ini. Akhirnya saya Bayu Pradana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pemirsa, saya Cinta dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana komunitas Muslim Indonesia merayakan bulan Ramadan di Belanda. Yuk ikut saya. Kegiatan kita, khususnya kegiatan bulan Ramadan. Setiap tahun komunitas Muslim di Indonesia di Groningen, Belanda, De Grumis menggelar acara buka puasa sebagai rangkaian perayaan bulan Ramadan. Selain sebagai ajang silaturahmi, acara buka puasa ini juga sebagai salah satu cara melepas rindu pada masakan Indonesia. Pasalnya, tinggal di Belanda membuat mahasiswa Indonesia mengaku rindu suasana Ramadan di Indonesia. Berbagai makanan khas Indonesia tersaji dan diberikan secara gratis dengan bantuan penggalangan dana dari komunitas. Mungkin suasananya sih dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Ya suasananya pasti sama jadwal puasanya sih. Soalnya di sini kan imsaknya lebih cepet, bukanya lebih lama sih. Jadi kayak itu yang paling beda banget kerasa. Selain buka puasa, acara ini juga mengadakan ibadah sholat maghrib dan sholat tarawih berjamaah. Walau tradisi ini telah berjalan selama 20 tahun, pengurus komunitas mengaku kesusahan mencari lokasi yang memadai. Pasalnya, belum ada masjid Indonesia di kota Groningen. Walaupun masyarakat Indonesia beragama Islam yang tinggal di kota ini jumlahnya terus bertambah. Sehingga komunitas Muslim Indonesia berencana akan mendaftarkan diri sebagai yayasan resmi di Belanda agar bisa membangun masjid. Kita juga tetap butuh tempat, wadah untuk kita tetap bisa mengimplementasikan keislaman kita tanpa kita kehilangan jati diri kita juga sebagai orang Indonesia. Dan kita lihat this is the time for us to step up the game. Jadi kita ngelihat emang kita ini udah butuh nih. Akhirnya kita pengen punya tempat yang dimana tempat itu bisa buat tempat anak-anak kita juga ikut belajar Al-Quran, buat orang-orang yang tua mungkin juga untuk mengajarkan pada anaknya. Jadi seluruh menu buka puasa yang dihidangkan hari ini semuanya dimasak dan dipersiapkan oleh sekumpul ibu-ibu Indonesia. Jadinya pastinya rasanya persis seperti yang ada di Indonesia juga. Cinta Zanidia, Jacob Berg melaporkan untuk iNews, Groningen, Belanda.